apa kabar? Tentu kalian harus tetap dalam keadaan sehat ya, walaupun kita ini masih belajar dari rumah. Pak Oki berharap kalian tidak pernah bosan dan harus tetap semangat, walaupun sampai sekarang kita masih tetap melakukan pembelajaran dari rumah. Jangan pernah bosan mengikuti pembelajaran dari video-video yang ada di YouTube atau video-video lainnya. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, kalian siapkan dulu buku pelajarannya, terutama buku catatan ya, dan juga alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting pada pembelajaran kali ini. Itu akan memudahkan kalian mempelajari kembali materi-materi yang akan kita pelajari. Baiklah, kalau sudah siap, marilah kita ikuti pembelajaran tema 3, subtema 3, pembelajaran 5. Tema 3, subtema 3, pembelajaran 5. Apakah kalian pernah menggunakan kapur barus atau kamper? Kapur barus atau kamper biasanya digunakan untuk mengharumkan bagian dalam lemari. Kapur barus juga dapat mengusir rayap. Pernahkah kalian mengamati apa yang terjadi pada kapur barus tersebut setelah diletakkan di dalam lemari? Ya, kapur barus akan mengecil, bahkan habis dalam beberapa hari atau beberapa minggu. Kapur barus tersebut mengalami peristiwa menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Selain kapur barus, peristiwa menyublim juga terjadi pada es kering. Es kering merupakan es yang menguap, bukan mencair. Es kering berasal dari karbon dioksida yang dipadatkan. Es kering digunakan untuk menjaga agar makanan atau minuman beku tetap dingin. Es kering juga digunakan untuk menimbulkan efek asap pada panggung pertunjukan. Es kering jika dibiarkan di tempat terbuka, lama-kelamaan akan habis. Selain peristiwa menyublim, ada juga peristiwa mengkristal atau menghablur. Mengkristal atau menghablur adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contoh peristiwa menghablur adalah proses hujan salju. Hujan salju terjadi karena uap air di awan mengalami pendinginan sehingga berubah wujud dari gas menjadi padatan salju. Salju adalah uap air yang jatuh, lalu mendingin dan berbentuk padatan yang jatuh ke bumi. Keberagaman tugas di sekolah. Ada berbagai peran di sekolah. Salah satunya adalah petugas kebersihan sekolah yang bertugas menjaga kebersihan di sekolah. Sebagai siswa, juga memiliki kewajiban menjaga kebersihan sekolah. Contoh cara menjaga kebersihan sekolah adalah dengan melaksanakan piket bersama kelompok sesuai jadwal. Dalam melaksanakan piket, setiap anggota kelompok piket memiliki tugas yang berbeda-beda.
Ado bertugas membersihkan kaca jendela. Kito bertugas menyapu lantai kelas. Lila bertugas menghapus tulisan di papan tulis. Cika bertugas membersihkan meja kelas dengan kemoceng. Walaupun memiliki tugas berbeda, setiap anggota kelompok piket harus saling menghormati. Selain itu, setiap anggota kelompok juga bekerja dengan kompak dan rukun. Hubungan antar satuan berat baku. Perlu kalian ingat kembali. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Dari kilogram menjadi ons dikali 10. Sebaliknya, 10 ons sama dengan 1 kilogram. Dari ons menjadi kilogram dibagi 10. 1 ons sama dengan 100 gram. Dari ons menjadi gram dikali 100. Sebaliknya, 100 gram sama dengan 1 ons. Dari gram menjadi ons dibagi 100. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Dari kilogram menjadi gram dikali 1000. Sebaliknya, 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Dari gram menjadi kilogram dibagi 1000. Perhatikan soal cerita berikut. Jaka membantu ibu membuat es lilin. Mereka menyiapkan bahan untuk membuat es lilin. Bahan membuat es lilin diantaranya gula pasir. Ibu memiliki gula pasir seberat 7 ons. Seberat 250 gram gula pasir digunakan untuk membuat es lilin. Berapa gram sisa gula pasir milik ibu? Diketahui berat gula pasir milik ibu sama dengan 7 ons. Berat gula pasir yang digunakan sama dengan 250 gram. Yang ditanyakan sisa gula pasir dalam satuan gram. Perhatikan penyelesaian berikut. Jawab. Berat sisa gula pasir ibu. Ingat, untuk mencari sisa itu adalah dengan cara dikurangi. Nah, yang awalnya yang dimiliki oleh ibu dikurangi yang digunakan. Awalnya ibu memiliki 7 ons gula pasir, sama dengan ya ini ya, dikurangi 250 gram. Sisanya ini ditanyakan dalam satuan gram. Berarti yang harus dirubah dalam satuan gram ini adalah ons ya, dirubah ke satuan gram dulu. Ons ke gram berarti harus dikali. Nah, kali berapa kalau ons ke gram? Kali 100. Betul ya. Jadi satuannya adalah gram. Dikurangi 250 gram.
sama dengan 7 kali 100 itu sama dengan 700. 100 gram dikurangi 250 gram. Ini karena sudah sama-sama satuannya adalah gram, sekarang bisa dikurangi. 700 gram dikurangi 250 gram sama dengan betul 450 gram. Ya, hasilnya sudah ketemu. Sekarang kesimpulannya. Nah, kesimpulannya itu seperti ini. Jadi, berat sisa gula pasir milik ibu gula pasir milik ibu adalah 450 gram. Itu ya, cara menyelesaikan soal cerita terkait satuan berat. Contoh hubungan antar satuan berat baku. Perhatikan ini ya. Nomor 1 misalnya 6 ons sama dengan berapa gram? Contohnya ini ya. Pada pembelajaran tadi kita sudah mengetahui ons ke gram itu harus dikali 100 ya. Terus dikali 100 berarti ini 6 kali 100 sama dengan 600 gram. Ini ya. Contoh lagi. Misalnya 2000 gram. 2000 gram sama dengan berapa kilogram? Ingat, dari gram ke kilogram itu dibagi ya, dibagi 1000. Ini 2000 dibagi 1000 kilogram sama dengan 2000 dibagi 1000 itu sama dengan 2 kilogram. Jadi 2000 gram itu sama dengan 2 kilogram. Contoh lain lagi. Misalnya contoh ketiga lagi. 3 kilogram 200 gram. 3 kilogram 200 gram sama dengan dijadikan gram semua. Sebelum menjadikan gram, kita uraikan dulu yang ini. 3 kilogram ditambah 200 gram sama dengan, karena yang diminta dijadikan gram berarti yang dirubah 3 kilogram ini harus dijadikan gram. Kilogram ke gram berarti kali 1000. Kali 1000 gram ditambah 200 gram. 3 kali 1000 gram sama dengan 3000 gram ditambah 200 gram sama dengan, karena sudah satuannya sama-sama gram, sekarang bisa dijumlahkan. 3000 gram tambah 200 gram adalah 3200 gram. Ya, caranya ya, hubungan antar satuan berat baku. Berikutnya contoh nomor 4 kita buat di sini ya, contoh nomor 4-nya. Nomor 4.
Misalnya 5.300 gram. 5.300 gram. Sama dengan ini kita akan jadikan kilogram dan ons ya, kilogram dan ons. Sebelumnya kita uraikan dulu. 5.000 gram di sini kita turunkan saja, kita ulangi lagi. Nomor 4, 5.300 gram sama dengan 5.000 gram tambah 300 gram. Sama dengan kita jadikan kilogram. Yang sini kan kita nanti jadikan kilogram dan ons ya. Berarti ini jadikan kilogram. 5.000 dibagi 1.000 kilogram. Ini ditambah kita jadikan ons. 300 dibagi 100. Ini jadi ons. Ons. Ulangi ya supaya lebih jelas. Sini dengan ini 5.000 dari gram ke kilogram dibagi 1.000 ya, ingat dibagi 1.000 kilogram ditambah dari gram ke ons ini dibagi 100 bagi 100 ya, ons. Nah, ons sama dengan 5.000 dibagi 1.000 sama dengan 5 kilogram ditambah 300 bagi 100 ons sama dengan 3 ons sama dengan 5 kilogram 3 ons. Ini ya, contoh keempat, hubungan antar satuan berat baku. Ya, itu tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Tentunya kalian sudah mengikuti ya pembelajaran kali ini pada video pembelajaran tadi dari awal sampai akhir tuh ya. Di antaranya kita telah mempelajari apa saja? Ya, kita telah mempelajari tentang perubahan wujud benda dari padat menjadi gas yang disebut dengan menyublim atau peristiwa menyublim. Contohnya tadi adalah kapur barus yang diletakkan di lemari, lama-kelamaan akan mengecil, bahkan bisa habis. Lalu contoh lainnya adalah pada es krim. Nah, itu ya. Lalu kita juga telah mempelajari tentang peristiwa mengkristal atau menghablur. Nah, mengkristal atau menghablur itu adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya tadi pada proses terjadinya hujan salju, ya. Lalu kita juga telah mempelajari tentang keberagaman tugas di sekolah. Tadi sudah tentang tugas-tugas saat piket. Nah, bersama kelompok piketnya ya. Nah, itu ada pembagian tugasnya. Ada yang menghapus papan, menyapu lantai, membersihkan meja, membersihkan kaca. Nah, walaupun berbeda tugas, harus tetap saling menghormati dan menghargai. Lalu kita juga telah mempelajari tentang hubungan antar satuan berat baku. Nah, itu ya, ada kilogram, ons, dan gram. Kalau merubahnya jadi dari kilogram atau on harus diapakan, dikali atau dibagi. Itu kalian harus hafal, harus ingat, harus memahami agar bisa menyelesaikan soal-soal tentang satuan berat baku. Sebagai tugas, kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Nah, kerjakan di buku tugas atau buku PS-nya.
Nanti kalian foto, kirim ke Pak Oki. Ini ya soalnya. Ya, cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Nanti kita sambung lagi pada pembelajaran berikutnya. Ingat, kalian harus tetap menjaga kesehatan agar tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, bye-bye.